Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas berguru kepada ulama sufi sakti. Di masa muda Abu Nawas, ia pernah mengagumi seorang ulama sufi yang mempunyai karomah luar biasa. Dikabarkan bahwa ulama tersebut konon katanya bisa berjalan di atas air. Terkadang ia bepergian dari tempat satu ke tempat yang lain dengan waktu yang singkat. Padahal kedua tempat tersebut jaraknya berjauhan. Oleh sebab itulah Abu Nawas ingin bisa seperti dirinya. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk menemui ulama sufi tersebut. "Wahai Tuan Syekh, saya ingin menjadi murid Tuan," pinta Abu Nawas. Dengan wajah tersenyum, ulama sufi itu menganggukkan kepalanya sebagai pertanda bahwa ia menerima Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas sangat bahagia. Lalu oleh ulama sufi, Abu Nawas dipersilahkan menginap di rumahnya. Dan sejak saat itu Abu Nawas digembleng dengan bermacam-macam amalan ibadah seperti sholat tahajud, zikir pagi, sore, dan malam. Tak lupa Abu Nawas juga melakukan ibadah puasa seperti puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Abu Nawas tidak merasakan ada kesaktian pada dirinya. Ia tak mempunyai kelebihan seperti yang dimiliki oleh ulama sufi tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberanikan diri menanyakan hal itu kepada gurunya. "Wahai Tuan Syekh, saya sudah berlatih jalan spiritual selama berbulan-bulan. Namun saya belum mencapai kemajuan," kata Abu Nawas. "Tahukah kamu kenapa kau tidak mengalami kemajuan?" tanya ulama sufi. Abu Nawas menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Tidak tahu wahai Tuan Syekh." Lalu dijawab oleh ulama sufi, "Karena kau terlalu sibuk berusaha untuk membuatku terkesan dengan kesolehanmu. Mempunyai karomah bisa terbang itu memang luar biasa. Mempunyai karomah bisa berjalan di atas air itu juga luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat dari semua karomah tersebut. Namun anehnya banyak orang yang menyepelekan, bahkan menganggapnya biasa saja. Padahal karomah tersebut sangat luar biasa," kata ulama sufi. Mendengar itu, Abu Nawas menjadi penasaran. "Karomah apa itu wahai Tuan Syekh?" tanya Abu Nawas. "Istiqomah dalam melakukan ibadah di luar ibadah kewajiban, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan sholawat, dan bangun tiap malam untuk menunaikan sholat tahajud," tutur ulama sufi. Kini Abu Nawas mulai menyadari akan kesalahannya, sebab amal ibadah yang selama ini ia lakukan hanya karena ingin mempunyai karomah dan dianggap soleh oleh gurunya. Padahal seharusnya ia melakukan semua amal ibadah tersebut hanya semata-mata karena Allah. Kisah selanjutnya. Kisah kali ini adalah Abu Nawas menyembunyikan keledai milik saudagar kaya. Suatu hari Abu Nawas diundang oleh saudagar yang paling kaya di kota Baghdad. Undangan tersebut langsung disambut sukacita oleh Abu Nawas. "Pasti acara pesta makan-makan," pikir Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi menuju rumah saudagar kaya. Namun sesampainya di sana, rumahnya terlihat sepi. Hanya ada beberapa penjaga yang sedang berpatroli. Begitu melihat kedatangan Abu Nawas, si saudagar langsung menyambutnya. "Hei Abu Nawas, masuklah kemari." Abu Nawas pun menghampirinya. "Ada perlu apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini, saya akan pergi beberapa saat bersama para pengawalku. Saya minta kamu menjaga keledai saya," kata si saudagar kaya. Ternyata dugaan Abu Nawas meleset.
Bukannya acara pesta makan-makan, tapi malah disuruh menjaga keledai. Sekilas terlihat raut kekecewaan pada diri Abu Nawas. "Kenapa harus aku? Orang lain kan juga bisa," ucap Abu Nawas ketus. "Karena hanya kamu yang tahu berbagai macam watak hewan keledai. Perlu kamu ketahui Abu Nawas, keledai saya sangat istimewa. Dia pintar dan tahu sopan santun. Oleh sebab itulah saya mempercayakannya padamu," tutur saudagar kaya. "Baik, saya bersedia, tapi bayarannya mahal, yaitu 10 dinar," timpal Abu Nawas. "Tidak masalah, aku akan membayarnya," balas saudagar kaya. Setelah saudagar kaya itu pergi, ternyata keledainya tidak seperti yang diceritakan. Keledai tersebut sangat bodoh dan pemalas. Bahkan ia buang kotoran di sembarang tempat, yang membuat Abu Nawas terpaksa harus membersihkannya. Karena kesal dengan perilaku si keledai, Abu Nawas langsung menyembunyikannya di sebuah kamar mandi dan menguncinya. Tak berapa lama kemudian, pulanglah si saudagar kaya. Ketika matanya tertuju ke halaman rumah, ia tak mendapati keledai miliknya. Yang nampak hanyalah Abu Nawas sedang duduk di bawah pepohonan. "Hai Abu Nawas, mana keledai saya?" tanya saudagar kaya. "Tadi saya lihat keledai tuan ke kamar mandi." Seketika si saudagar menjadi marah. Ia khawatir kalau keledainya akan jatuh sakit. Dengan perasaan was-was, ia pun menuju kamar mandi dan membuka pintunya. Spontan keledai tersebut loncat kegirangan dan langsung menghampiri majikannya. Si saudagar pun tersenyum melihatnya. "Abu Nawas, bagaimana keledai ini bisa masuk ke kamar mandi?" tanya saudagar kaya merasa heran. "Seperti yang tuan katakan, dia sangat pintar dan tahu sopan santun. Mungkin karena dia tahu tuan akan pulang, dia segera mandi untuk membersihkan badan supaya tuan bisa lebih betah bersamanya," jawab Abu Nawas. Maka sesuai perjanjian, Abu Nawas diberi upah 10 dinar atas pekerjaannya menjaga seekor keledai. Kisah selanjutnya. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang waliullah yang terkenal mempunyai banyak karomah. Dia adalah Malik bin Dinar. Meskipun awalnya merupakan perampok yang kejam, namun berkat pertobatannya yang sungguh-sungguh, Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang wali. Bahkan beberapa kali orang-orang pada zamannya pernah melihat karomah Malik bin Dinar. Di antaranya adalah ketika dia sedang melakukan perjalanan jauh dengan menaiki sebuah kapal. Kala itu Malik bin Dinar berencana pergi ke suatu negeri. Tanpa ia sadari, uang yang berada dalam kantong bajunya dicopet saat akan menaiki kapal. Setelah kapal melaju sampai ke tengah-tengah lautan, satu persatu para penumpang dimintai bayaran, termasuk Malik bin Dinar. Namun ketika ia merogoh saku bajunya, ia tak mendapati uang di dalamnya. "Maaf tuan, uang saya hilang," kata Malik bin Dinar. Perkataan Malik bin Dinar ini dikiranya hanya alasan supaya bisa naik kapal secara gratis. Karena beberapa kali ditagih tak mau bayar, ia pun dipukul sampai pingsan. Ketika Malik bin Dinar sudah sadar dari pingsannya,
ia kembali ditagih untuk membayar. Malik bin Dinar pun kembali menjawabnya dengan perkataan yang sama, bahwa dirinya tidak mempunyai uang. Hal tersebut membuat para awak kapal menjadi marah dan bersepakat untuk menceburkannya ke laut. Mereka lalu mengangkat tubuh Malik bin Dinar dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Saat kepalanya sudah di atas air laut, tiba-tiba keajaiban terjadi. Mendadak ada kawanan ikan datang. Yang lebih aneh lagi, ikan-ikan tersebut mendongak ke atas dan masing-masing membawa uang dinar berlapis emas. Malik bin Dinar kemudian mengambil uangnya dan memberikannya kepada awak kapal. Melihat peristiwa yang luar biasa itu, para awak kapal langsung bersimpuh dan meminta maaf kepada Malik bin Dinar. Mereka baru menyadari bahwa orang di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Karomah Malik bin Dinar tidak berhenti sampai di sini. Saat ia sudah memaafkan para awak kapal, ia pun meninggalkan kapal tersebut dengan berjalan kaki di atas lautan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Malik bin Dinar adalah orang yang terkenal akan karomahnya. Namun meski demikian, ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ia juga terkenal sangat dermawan, meskipun hidup dalam kemiskinan. Pernah pada suatu hari ada seorang pengemis datang ke rumahnya untuk meminta-minta. "Wahai tuan, berilah saya sedekahmu," kata si pengemis dari luar pintu rumahnya. Malik bin Dinar pun membawakan sepotong roti lalu diberikan kepada si pengemis. Padahal itu adalah roti satu-satunya yang hendak ia makan. Tapi tanpa diduga si pengemis kembali berkata, "Wahai tuan, tambahkanlah dari apa yang engkau berikan." Mendengar permintaan tersebut, Malik bin Dinar mengambil sesuatu yang lain untuk diberikan kepada si pengemis. Setelah mendapat apa yang diinginkan, si pengemis kembali berkata, "Wahai tuan, tambahkanlah dari apa yang engkau berikan." Malik bin Dinar pun kembali mengambil sesuatu yang lain untuk diberikan kepada si pengemis. Hal ini terjadi terus-menerus sehingga tidak ada lagi yang tersisa di kediaman Malik bin Dinar. Akan tetapi, si pengemis masih mengatakan hal yang sama. "Wahai tuan, tambahkanlah dari apa yang engkau berikan," kata si pengemis. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan, Malik bin Dinar berkata kepada si pengemis, "Di rumahku sudah tidak ada apapun yang bisa aku berikan, kecuali kau jual aku sebagai budak dan kau akan memperoleh uang dari itu." Mendapati jawaban demikian, si pengemis hanya terdiam. Dan anehnya ia kemudian pergi tanpa mengambil sedikit pun pemberian dari Malik bin Dinar. Demikianlah kisah keteladanan seorang waliullah agung yang bernama Malik bin Dinar. Terkait kedermawanannya tersebut, Nabi Isa alaihi salam pernah bersabda, "Barang siapa menolak orang yang meminta-minta karena takut mengalami kerugian, maka malaikat rahmat tidak akan mendatangi rumahnya selama 7 hari. Itu sebagai balasan baginya karena telah bersikap bakhil." Kisah ini terdapat dalam kitab Tambihul Mukhtarin karya Syekh Imam Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada salah satu santri Syekh Hasyim Asy'ari yang mempunyai kepintaran luar biasa. Bisa dikatakan santri ini juga mempunyai kemampuan yang jarang dimiliki oleh santri lainnya. Pada saat itu Syekh Hasyim Asy'ari sedang membacakan sebuah kitab kepada santri-santrinya. Dan santri yang pintar ini dalam hati ia menebak bahwa di kalimat dan di halaman sekian gurunya akan salah cara membacakan kitab. Ternyata dugaan santrinya ini menjadi kenyataan. Singkat cerita, ia pun lulus dari pesantren dengan nilai yang cukup bagus. Hal ini dikarenakan ia dengan cepat menguasai berbagai macam kitab yang diajarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari.
Kemudian ia pun pulang ke kampung halaman dengan harapan bisa mengajarkan ilmu kepada masyarakat setempat. Namun apa yang terjadi? Warga desa sama sekali tak menghiraukan keberadaannya. Jangankan diminta mengajarkan ilmu agama, diminta jadi imam sholat saja tidak pernah. Warga desa justru lebih memilih ustadz-ustadz biasa yang ilmunya bisa dibilang jauh lebih rendah dari ilmu yang dimiliki si santri. Ia pun menjadi bingung dan heran dengan keadaan yang dialaminya. Beberapa bulan kemudian, ia lalu sowan kepada gurunya untuk mengadukan hal ini. Maka pergilah ia ke Ponpes Tebu Ireng yang terletak di kota Jombang, Jawa Timur. Kemudian di hadapan kiainya, santri ini berkata, "Pak Kiai, kenapa keberadaan saya di desa tidak dianggap oleh warga setempat?" Pak Kiai membalas, "Kau masih ingat peristiwa dulu ketika aku membacakan kitab di hadapanmu dan santri-santri yang lain. Kemudian dengan kesombongan ilmu yang kamu miliki, kau menebak di dalam hatimu bahwa di kalimat halaman sekian aku akan salah cara membacanya." Mendengar itu, sontak si santri terkejut. Bagaimana mungkin gurunya bisa mengetahui? "Iya Pak Kiai, saya masih ingat," jawab si santri dengan rasa bersalah. "Ketahuilah, perbuatanmu ini merupakan bentuk su'ul adab kepada gurumu, dan itu yang membuat ilmu yang kamu miliki menjadi tidak barokah," tutur sang kiai. Menyadari akan kesalahannya, si santri pun segera minta maaf. Kemudian sang kiai memaafkannya dan menyuruh si santri untuk kembali pulang ke kampung halaman. Barulah setelah peristiwa itu, ilmu yang dimiliki menjadi barokah. Warga desa mulai meminta si santri untuk mengajarkan ilmu agama, sekaligus menjadi imam sholat di musola yang berada di desanya. Kisah selanjutnya. Dahulu ada seorang ulama sufi yang sangat disegani dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Ulama sufi tersebut bernama Syekh Jalaluddin Rumi. Suatu malam, Jalaluddin Rumi mengundang gurunya untuk datang ke rumah. Dengan senang hati, gurunya pun menerima undangan tersebut. Maka berangkatlah ia ke rumah Jalaluddin Rumi. Setibanya di sana, sang guru langsung dipersilahkan masuk. Kemudian Jalaluddin Rumi menyiapkan hidangan istimewa untuk menjamu gurunya. Setelah semua hidangan telah siap disajikan di atas meja, tiba-tiba gurunya berkata, "Apakah kau bisa menyediakan minuman arak untukku?" Tentu saja Jalaluddin Rumi kaget mendengarnya. "Memangnya guru juga minum?" tanyanya. "Iya," jawab gurunya. "Maaf guru, saya tidak mengetahui hal ini," balas Jalaluddin Rumi. "Nah, sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah," ujar gurunya. "Tapi guru, waktu sudah larut malam, dari mana aku bisa mendapatkan arak?" tanya Jalaluddin Rumi. "Perintahkanlah salah satu pembantumu untuk membelinya," jawab gurunya. "Wahai guru, kalau aku menyuruh pembantuku, dia akan mengira aku suka minum arak. Kehormatanku akan hilang di hadapannya, dan aku akan dicap sebagai orang munafik," balas Jalaluddin Rumi. "Kalau begitu, kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman arak," kata gurunya menyarankan. "Wahai guru, seluruh kota mengenalku sebagai orang yang terhormat. Bahkan mereka memuliakanku. Bagaimana mungkin aku keluar membeli arak?" balasnya. "Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minuman arak, aku tidak akan memakan hidanganmu, dan aku tak akan mengajakmu berbicara," ujar gurunya. Karena kecintaannya pada sang guru, akhirnya Jalaluddin Rumi menuruti permintaannya. Kemudian ia mengenakan jubah panjang untuk menyembunyikan botol arak yang akan dibelinya. Maka pergilah ia ke pemukiman kaum Nasrani. Sebelum sampai ke pemukiman tersebut,
tidak ada satu orang pun yang berpikir macam-macam terhadapnya. Tapi begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa warga menjadi terkejut, dan akhirnya mereka menguntitnya dari belakang. Keterkejutan mereka semakin bertambah manakala mereka melihat Jalaluddin Rumi memasuki sebuah kedai penjual arak. Ia terlihat membeli botol arak dan menyembunyikannya di balik jubah. Ia pun kemudian bergegas pergi. Setelah itu ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak. Hingga sampailah ia di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya berteriak dengan suara lantang, "Wahai para penduduk kota, Syekh Jalaluddin Rumi yang setiap hari jadi imam sholat kalian, baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman arak." Orang itu berteriak demikian sambil menyingkap jubah yang dikenakan oleh Jalaluddin Rumi. Maka terlihat botol minuman arak yang disembunyikan di balik jubahnya. Lihatlah botol yang dipegangnya, itu adalah botol minuman arak. Orang yang mengaku ahli ibadah ini ternyata gemar mabuk-mabukan, teriaknya kembali. Para warga yang menyaksikan hal itu menjadi marah besar kepadanya. Mereka merasa dibohongi dengan perilaku Jalaluddin Rumi yang dianggap berpenampilan sok alim. Akibatnya masing-masing warga bergantian meludahi muka Jalaluddin Rumi. Bahkan ada yang sampai memukulnya. Melihat Jalaluddin Rumi hanya terdiam, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh kebohongan Jalaluddin Rumi tentang zuhud dan takwa yang diajarkannya. Di saat itulah gurunya datang dan mencegah para warga yang memukuli Jalaluddin Rumi. "Berhenti kalian, kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Kalian telah menuduh seorang alim dan faqih dengan tuduhan minum arak. Ketahuilah bahwa yang ada di botol itu adalah cuka untuk bahan masakan," kata gurunya. Namun salah satu warga masih mengelak dan bicara menantang. "Itu bukan cuka, itu arak. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri dia membelinya di pemukiman Nasrani," teriaknya. Kemudian untuk meredam situasi yang semakin memanas, gurunya mengambil botol arak yang sedang dipegang oleh Jalaluddin Rumi. Lalu ia membuka tutup botol dan meneteskan isinya di setiap tangan para warga yang ada di situ. Ketika mereka mencicipinya, ternyata itu memang cuka. Melihat kenyataan ini, para warga pun menyesal dan merasa bersalah. Mereka lalu memukuli kepala mereka sendiri sebagai tanda penyesalan. Mereka juga bersimpuh di kaki Jalaluddin Rumi dan memohon maaf kepadanya. Hingga akhirnya satu persatu warga pelan-pelan pergi dari hadapannya. Setelah semuanya benar-benar telah pergi, Jalaluddin berkata kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa minuman arak tersebut bisa berubah menjadi cuka?" Gurunya menjawab, "Sebelum aku datang ke rumahmu, aku terlebih dulu mendatangi kedai penjual arak. Lalu aku perintahkan kepada si penjual apabila kau membeli arak, supaya dikasih botol berisi cuka." Kemudian Jalaluddin Rumi kembali berkata, "Wahai guru, malam ini Anda membuatku terjerumus ke dalam masalah besar, sampai aku harus menodai kehormatanku dan mencemarkan nama baikku sendiri di depan umatku. Sebenarnya apa yang sedang Anda ajarkan kepadaku?" Gurunya menjawab, "Agar kau mengerti bahwa kehormatan umat dan wibawa yang kau banggakan ini hanya khayalan semata. Kau pikir penghormatan orang-orang adalah sesuatu yang abadi? Padahal kau lihat sendiri, hanya karena dugaan satu botol minuman saja, semua penghormatan itu langsung sirna. Mereka yang tadinya menghormatimu dan memuliakanmu, ini berbalik justru meludahimu, memukuli kepalamu, dan hampir saja membunuhmu. Inikah penghormatan yang selama ini kau bangga-banggakan dan perjuangkan, yang akhirnya akan lenyap hanya dalam sesaat?"
Maka mulai hari ini berhentilah untuk mencari penghormatan dari sesama manusia dan bersandarlah hanya kepada Allah semata. Setelah mendengar penuturan gurunya, Syekh Jalaluddin Rumi mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Wallahu a'lam bishawab. Misteri wudhu. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama, mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja bertanya tentang masalah wudhu. Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu bukan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah. Jawab Abu Nawas. Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah. Tanya Baginda Raja. Iya, benar Paduka, jawab Abu Nawas. Tapi ini sungguh aneh, ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Ini kan sudah diatur oleh agama, sahut Abu Nawas. Coba kau pikir Abu Nawas, yang kentut kan pantat kita sehingga wudunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh kok malah wajah? Tanya Baginda Raja dengan entengnya. Abu Nawas menjawab, begini Paduka, coba ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang. Yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ya tentu saja wajah saya, jawab Baginda Raja. Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka? Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, celetuk Abu Nawas. Dan seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Suatu ketika Abu Nawas hendak ke masjid. Ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawanya ke istana untuk mendapatkan hukuman. Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya, selalu saja bikin kesalahan yang sama, bentak Baginda Raja. Memangnya apa yang salah dengan perbuatan hamba Paduka? Protes Abu Jahil. Mabuk minuman keras di pinggir jalan, kau bilang tidak salah? Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah. Hardik Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri, pinta Abu Jahil. Silakan, apa pembelaanmu? Kata Baginda Raja. Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal Paduka. Paduka tentu sudah tahu kan pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau tanya, apakah haram memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Tidak haram, jawab Baginda Raja. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram, jawab Baginda Raja. Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Itu tidak ada masalah, jawab Baginda Raja. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram?
Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. Ya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras, ujar Baginda Raja. Jangan bicara hukum agama, Paduka, kita pakai logika saja, balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari, kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Oh, itu sih gampang Paduka, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya. Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu kan? Pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Itu tidak haram Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian saya minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Nah, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Tidak ada masalah Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal kan tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, ucap Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya terlebih dahulu. Jika aku lemparkan segenggam tanah di rambut kepalamu, apakah berbahaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab Abu Jahil. Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air. Apakah menyebabkan rasa sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Nah, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit? Tanya Abu Nawas. Ya tidak juga Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan ke kepalamu, apakah terasa sakit? Wah, tentu saja sakit Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan, jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak? Tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Abu Nawas dan sapi yang sangat apes. Diceritakan Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas.
Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah ia tidak ingin kebunnya dimasuki oleh maling. Bahkan ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan memukulnya, siapapun itu. Setiap pagi, Abu Nawas mengurusi kebunnya sampai menjelang siang. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba saja ia melihat ada seekor sapi memasuki kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sapi tersebut dengan asyiknya memakan daun-daunan dan semua tanaman yang ada di kebun. Tentu saja, hal ini membuat Abu Nawas jengkel. Ia pun lalu mengambil ranting pohon yang cukup besar dan panjang. Ia berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ada ancaman datang, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Abu Nawas bertambah jengkel karena si sapi tak kunjung keluar dari kebunnya. Yang ada malah hampir semua tanamannya rusak akibat terinjak-injak oleh sapi tersebut. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah. Akibat kejadian itu, Abu Nawas sangat menaruh dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun sampai seminggu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pulang dari kebunnya. Ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak, dan gerobak tersebut ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. "Nah, ini dia sapinya. Kali ini kau tidak bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera saja mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Si sapi hanya bisa pasrah. Ia tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei Abu Nawas, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. Abu Nawas bukannya malu, tapi malah ikut-ikutan marah. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi ini. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukulnya, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar gila," gerutu si petani. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Di antara kita pasti pernah membayangkan seberapa cantiknya bidadari surga. Ternyata kecantikan dan keindahannya tak terlukiskan kata-kata. Bahkan malaikat Jibril saja sampai tersungkur ketika melihat keindahannya. Kisah ini berawal ketika Allah menciptakan surga Aden. Kemudian Allah memanggil Jibril dan berkata kepadanya, "Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku." Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Senyumannya itu menjadikan surga Aden begitu terang dikarenakan sinar yang terpancar dari giginya. Ketika sang bidadari tersenyum, seketika Jibril menjatuhkan diri dan bersujud. Dia mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Lalu bidadari itu memanggilnya, "Wahai Jibril, angkatlah kepalamu." Jibril pun bangun dari sujud dan menatapnya. "Maha suci Allah yang telah menciptakanmu.
kata Jibril penuh kekaguman. Bidadari itu kembali berkata, "Wahai Jibril, apakah kau tahu untuk siapa aku diciptakan?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak, saya tidak tahu. Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridhaan Allah daripada menuruti hawa nafsunya." Jelas bidadari tersebut. Demikianlah gambaran tentang kecantikan dan keindahan seorang bidadari surga. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya berbicara tentang malaikat. Ada salah satu malaikat yang sangat ditakuti seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, iblis, bahkan para golongan malaikat itu sendiri. Dia adalah malaikat maut. Dijuluki malaikat maut karena didasarkan pada tugasnya yang diperintahkan untuk mencabut setiap nyawa dari makhluk Allah. Tak hanya manusia saja, dia bertugas untuk mencabut seluruh nyawa makhluk Allah, termasuk nyawanya sendiri di hari akhir kelak. Lalu bagaimana wujud malaikat maut? Dalam menjalankan tugasnya, malaikat pencabut nyawa akan turun bersama malaikat rahmat dan malaikat azab. Selain itu, jumlah pasukannya adalah sebanyak manusia dan makhluk di bumi. Adapun untuk wujudnya sendiri, dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah. Masing-masing adalah satu wajah di kepala untuk mengambil nyawa para nabi, wajah di muka untuk mencabut nyawa orang mukmin, wajah di punggung untuk mengambil nyawa orang kafir, serta wajah di telapak kakinya untuk mencabut nyawa seluruh jin. Dan malaikat maut ini adalah makhluk terakhir yang dimatikan Allah. Ketika hari kiamat tiba, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Disinilah akhir dari kehidupan semua umat manusia. Bumi, langit, serta seisi alam jagat raya akan hancur dan binasa. Begitu pula dengan penghuninya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, "Siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rob, Engkaulah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Kini tinggal malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Hamlatul Arsh, dan hamba seorang." Selanjutnya Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Malaikat maut pun segera melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Allah bertanya kembali, "Hai malaikat maut, siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rob, Engkau zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kini tinggallah hambamu yang lemah ini." Lantas Allah kembali berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firman-Ku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aku jadikan ini untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau." Malaikat maut diperintah Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Ketika ia mulai mencabut rohnya, malaikat maut merasa kesakitan dan menjerit sangat kencang. Bahkan disebut apabila masih ada makhluk yang hidup, mereka niscaya langsung mati ketika mendengar jeritannya. Saat merasakan sakitnya nyawa dicabut, malaikat maut berkata, "Andai saja aku tahu pencabutan roh sesakit ini, maka aku akan lebih lembut ketika mencabut roh orang-orang yang mukmin." Ia pun akhirnya meninggal. Kini sudah tidak ada satupun makhluk yang tersisa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup. Wallahu a'lam bishawab. Abu Jahil sakit keras, dokter sampai minta bantuan Abu Nawas. Alkisah, Abu Nawas punya tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil.
Saking pelitnya, ia tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya. Dan yang membuat mereka gusar, setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut, meskipun dicemooh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda tinggi sekali. Sementara tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah Anda naik," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut, tanpa sengaja Abu Nawas berceletuk, "Wahai Tuan Tabib, aku tahu bagaimana caranya supaya membuat tekanan darah temanku yang kikir ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib bertanya, "Oh ya, bagaimana itu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu mudah sekali. Makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan sang tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sementara Abu Jahil yang sedang sakit hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku punya cara lain supaya tekanan darahnya naik." Sang tabib membalas, "Apalagi, tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu saja tidak. Abu Jahil tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Gampang, ludahi saja mukanya. Tekanan darahnya pasti akan naik karena emosi." Untuk kedua kalinya, sang tabib kembali dibuatnya terpingkal-pingkal. Adapun Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas. Keledai Abu Nawas dijadikan menteri. Sosok Abu Nawas yang fenomenal bukan hanya sebagai tokoh jenaka. Dia bahkan seringkali mengkritik kebijakan pemerintah dengan caranya yang unik dan nyeleneh. Seperti pada kisah berikut ini. Pada saat itu salah satu menteri istana membuat kebijakan yang membuat rakyat sengsara, dan itu tanpa sepengetahuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memberi Abu Nawas seekor keledai untuk dijadikan sebuah tantangan. Ia meminta kepada Abu Nawas supaya menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Abu Nawas pun menyanggupi tantangan tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Baginda Raja bertanya tentang kondisi keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah keledainya mati?" Abu Nawas menjawab, "Tidak yang mulia, malah keledainya bertambah gemuk." Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena saya menjadikannya menteri istana," jawab Abu Nawas. "Jadi menteri?
bagaimana mungkin seekor keledai bisa menjadi menteri istana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah Paduka perintahkan saya untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama setahun tanpa memberinya makan? Itulah dia saya jadikan menteri karena seorang menteri juga tetap sibuk tanpa memberi makan kepada rakyatnya. Mendengar itu, Baginda Raja terdiam. Ia pun mulai menangkap ada sesuatu yang sedang Abu Nawas sampaikan melalui ucapannya yang konyol tersebut. Abu Nawas kembali berkata, "Apakah Paduka tahu bedanya rakyat dan pemerintah? Bedanya adalah kalau rakyat mengambil duit pejabat pemerintah disebutnya sebagai perampok. Tapi kalau pemerintah mengambil duit rakyat disebutnya sebagai kebijakan." Karena tak tahan dengan kritikan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyuruhnya diam. "Hei Abu Nawas, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Adakah menteriku yang berbuat demikian?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu tentang kondisi rakyatnya dengan kebijakan baru yang dibuat oleh salah satu menteri istana, di mana sang menteri mewajibkan rakyat menyetorkan 3% dari penghasilannya dengan dalih untuk kesejahteraan dan akan membangunkan tempat tinggal. Baginda Raja sontak kaget mendengarnya dan segera memecat menteri tersebut. Abu Nawas berburu kelinci malah dikerjai Abu Jahil. Akhir-akhir ini Abu Nawas memiliki hobi yang baru, yaitu menghabiskan waktunya berburu hewan di hutan. Tapi bukan kijang atau rusa yang menjadi targetnya, melainkan hewan-hewan kecil, seperti kelinci. Meski demikian, ia tak pernah sekalipun berhasil mendapatkan hewan buruannya. Hal inilah yang membuat orang-orang kerap kali menertawakan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil bersama 3 kawannya berencana mengerjai Abu Nawas. Di depan kawan-kawannya, Abu Jahil berkata, "Nanti kalau Abu Nawas berangkat berburu, kita ikuti dia dari belakang secara diam-diam. Ketika dia sedang membidik kelinci buruannya, kita bikin supaya kelincinya berlari." Mereka pun setuju dengan rencana tersebut. Pada keesokan harinya, saat Abu Nawas berangkat berburu, diam-diam Abu Jahil bersama 3 kawannya menguntitnya dari belakang. Setibanya di hutan, setiap kali Abu Nawas menemukan kelinci buruannya, Abu Jahil dan kawan-kawannya melakukan pergerakan yang membuat kelinci target buruannya berlari. Dan setiap kali hal itu terjadi, Abu Jahil tertawa cekikikan. Ini pasti akan seru bila diceritakan. Orang-orang pasti akan menertawakan dia, kata Abu Jahil sambil tertawa. Sementara Abu Nawas yang menyadari keberadaan Abu Jahil dan kawan-kawannya sama sekali tak menghiraukan kehadiran mereka. Ia tetap melanjutkan perburuannya. Hingga akhirnya tanpa sepengetahuan Abu Jahil, ia berhasil melesatkan anak panahnya tepat mengenai binatang kelinci buruannya. Namun meski sudah tertusuk anak panah, si kelinci masih bisa berusaha kabur. Abu Nawas pun segera berlari mengejarnya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Abu Jahil dan kawan-kawannya tertawa mengejek. "Cara berburu model apa lagi itu? Kenapa kau berlari mengejarnya? Biasanya kau menggunakan panah," ledek Abu Jahil sambil tertawa. "Aku tidak sedang berburu. Kelinci itu mengambil barang punyaku," balas Abu Nawas. Abu Jahil dan kawan-kawannya terkejut mendengarnya. "Dia mengambil barang apa darimu?" tanya Abu Jahil. "Aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Nanti keburu kelincinya menghilang. Kalau kalian mau membantuku, barang tersebut nanti buat kalian," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Jahil berbisik kepada kawan-kawannya,
Pasti yang diambil barang berharga. Buktinya dia sampai meninggalkan busur panahnya hanya untuk mengejar kelinci tersebut. Akhirnya mereka bersepakat membantu Abu Nawas. Setelah kelinci itu tertangkap, Abu Jahil tak melihat si kelinci membawa apapun, hanya anak panah kecil yang menancap di tubuhnya. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Mana barangmu yang diambil?" Sambil menarik anak panah yang menancap di tubuh kelinci, Abu Nawas membalas, "Ini dia barangku, silakan kalian ambil," kata Abu Nawas dan menyerahkan anak panah tersebut. Tentu saja Abu Jahil dan kawan-kawannya menjadi dongkol. "Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas," gerutu Abu Jahil. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, justru mereka yang balik dikerjai. Dan rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas dengan menceritakan kepada orang-orang tentang kejadian selama dalam berburu tak jadi ia lakukan. Sebab kalau ia sampai menceritakan, justru ia sendiri yang akan ditertawakan. Adapun Abu Nawas, berkat kehadiran Abu Jahil dan kawan-kawannya, ia berhasil mendapatkan hewan buruannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.